Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang ibadah hari Minggu, yang menyembah kepada Elohim. Bukan kepada Kristen, Katolik, bukan kepada non-Israel. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kurios, bukan Theos, bukan dewa, tapi di situ adalah Kyrie. Memanggil diriku sebagai apa? Tuan, Mar dalam bahasa Aram. Oke, jadi bukan Allah. Bukan setiap manusia yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Bukan setiap orang yang memanggil aku Sayyid, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Nah, sekarang kita lihat. Saudara mencoba mengambil data dari Yohanes 6:40. Di sini bukan untuk Kristen. Ini nggak berlaku untuk Kristen. Sekali lagi saya katakan, diskusi dengan Bang Suma, ayo gunakan akal sehat. Jangan iman. Kalau iman itu nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Tapi gunakan akal kita. Kita lihat pernyataan Yohanes 6:40 yang Anda bawa. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus. Orang Kristen tidak melihat Yesus. Theoreo. Orang Kristen ini muncul pada abad keempat. Yesus mati di tahun 33. Orang Kristen sudah tak melihat. Ini dalil bukan untuk Kristen. Di situ ada kata theoreo. Theoreo itu artinya melihat dengan biji mata dua ini menuju kepada objek. Orang Kristen mana yang pernah melihat Yesus? Tak ada. Berarti dalil ini bukan untuk Kristen. Dalil ini untuk orang-orang Yahudi, domba-domba yang ada di dalam aule. Apa aule? Dalam wilayah Yesus berdakwah. Oke? Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang Yahudi di mana Yesus datang berdakwah di tengah-tengah mereka, yang sempat melihat Yesus dengan matanya sendiri, lalu beriman kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu Al-Quran pun mengatakan itu. Tak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa yang melihat. Jadi Anda tidak pernah bisa kemudian meloloskan Kristen masuk ke dalam pengajaran Yesus. Kata theoreo itu adalah orang yang melihat dengan wujud, bukan angan-angan, bukan hurapan, bukan halusinasi, bukan. Tapi Yesus mengatakan, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhannya orang Kristen? Tidak. Yesus mau dipercaya seperti apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 11:42. Ini pengakuan Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku Yesus mengatakannya supaya mereka percaya, supaya mereka pisteuo. Supaya mereka percaya. Jadi orang-orang yang mengelilingi Yesus, Yesus berdakwah kepada mereka, Yesus menyampaikan firman kepada mereka, apa? Supaya mereka percaya. Percaya kepada Yesus. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalil.
Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tak bisa Anda ganggu gugat ini. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Bukan seperti ajaran pagan, dia adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Tetapi Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan di dalam Matius 7, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Kyrie, memanggil aku tuannya. Tuanku, Tuanku, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal engkau? Karena mereka mengajarkan ajaran lain. Apa itu? Menganggap Yesus adalah dewa yang muncul menjadi manusia. Coba gunakan akal sedikit-sedikit, silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Matius 5, 6 dan 7 itu khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat 1 saya baca. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit. Setelah itu ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi di Matius 5, 6 dan 7 adalah khotbah Yesus di bukit kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak. Di Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi itu Matius 5, 6, 7 itu satu rangkaian pengajaran atau khotbah Yesus di bukit. Kembali di Matius 7:21 tadi, Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru, saya baca ulang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan orang yang mengadakan mujizat demi nama Yesus masuk sorga. Bukan pula yang bernubuat demi nama Yesus yang masuk sorga. Bukan pula yang mengusir setan-setan demi nama Yesus yang masuk sorga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu di Yoel 2 ayat, kitab Yoel 2 ayat 32 berkata bahwa setiap yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang Yahudi percaya kepada kitab itu. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selaras dengan Kisah Rasul 21, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 juga sama. Yang berseru kepada nama Tuhan, dikiranya hanya berseru kepada nama Tuhan maka selamat. Makanya Yesus berkata di Lukas 6 ayat 46. Ini perkataan Yesus. Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu pengakuan Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi itu Pak Juma, itu Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah di bukit kepada murid-muridnya dan kepada semua orang-orang pada zaman itu. Bukan Kristen itu kan sebutan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Yesus. Ada yang 120 orang, Kisah Rasul 1 ayat 15, ada yang 3.000 orang, Kisah Rasul 2 ayat 41, ada yang 5.000 orang laki-laki saja, Kisah Rasul 4 yang melarikan ke Yudea Samaria, Kisah Rasul 8 ayat 1, yang melarikan lari ke Fenisia, Sirofenisia, ke Yunani dan Fenisia dan ke Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 11 sampai 26. Jadi karena jemaat yang percaya kepada pemberitaan dari Yesus itu yang 120, yang 3.000, yang 5.000 melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea, maka jemaat Yerusalem mengutus Barabas ke kota Antioquia. Lalu Barabas mengajak Saulus dari Tarsus. Jadi sebelum Barabas diutus jemaat ke Antioquia dan sebelum Barabas mengajak
Saulus dari Tarsus ke kota Antioquia, sudah ada jemaat atau murid-murid yang percaya kepada Yesus, yaitu dari 120 orang, 3.000 orang, 5.000 orang itu melarikan diri Yerusalem. Yang melarikan diri itulah untuk pertama kali disebut Kristen. Demikian Pak Juma. Iya, baik. Nah, ini tadi di awal saya sudah mengatakan sekali-sekali menggunakan akal, tapi ternyata saudara kita gunakan akal, tapi akal-akalan. Ini Matius 7 tidak berbicara itu. Matius 7 ini berbicara pada hari terakhir. Coba Anda perhatikan itu, jangan pura-pura nggak mau tahu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Kurios, Kurios, Kurios. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu. Yesus menasehatkan muridnya, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Paulus. Saya langsung aja karena Bapak ini terlalu ngadi-ngadi dalam menjelaskan. Waspadalah kepada Paulus, karena pengikut Paulus itu memanggil aku Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kehendak Tuhanku yang ada di langit itu apa? Satu, menyembah hanya kepada dirinya. Jangan menyembah kepada anak orang. Dua, ibadah itu di sinagoge, bukan di gereja. Tiga, menyembah itu jelas hari Sabat, Sabtu, jangan hari Sandai, hari Dewa Matahari, hari Minggu jangan. Oke, kehendak Bapa itu bersunat, bukan bersunat mulut, tapi bersunat qulub. Itu kehendak Bapa. Murid-murid Paulus tidak melakukan itu. Mereka sampai kepada level bermujizat, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Seperti yang saudara sering praktekkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku hapuskan pengetahuan Bang Suma. Itu yang sering Anda praktekkan. Entelah itu yang dimaksud. Murid-murid Yesus mengatakan, wahai muridku sini, kumpul, kumpul, kumpul. Nanti akan muncul orang-orang yang sok-sok menggunakan namaku, mengusir setan pakai namaku. Padahal aku tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka dalam beragama tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau saya tanya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Apa jawaban Anda? Aku tak peduli. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda beribadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi 3.000, 1.000 orang ke NTQ, apa kesana kemari. Ini Yesus berbicara pada hari terakhir. Banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami para pendeta, para pastor bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata Yesus, hati-hati. Kalau muncul orang-orang itu, kata Yesus, jangan kau ikutin. Mereka itu adalah serigala yang nyamar seperti domba. Kalianlah ini yang akan diusir oleh Yesus. Jangan Anda mengatakan ini, itu. Tidak, ini berbicara mengenai hari akhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau Pak Dokter lari kemudian ke dalam Yohanes 6:40, di sini benar-benar bukan untuk Kristen, karena di situ sekali lagi saya katakan ada kata teoreo. Teoreo itu melihat dengan biji mata dalam objek yang sesungguhnya. Apakah Kristen melihat Yesus pada saat dia datang? Tidak. Kristen hanya mendengarkan dongeng-dongeng dari ayah ibu mereka tentang Yesus. Kristen hanya mendengarkan cerita-cerita halusinasi di gereja dari pendeta dan pastor tentang Yesus. Mereka tidak pernah melihat Yesus. Berarti Yohanes 6 nomor 40 ini hanya untuk Bani Israel, di mana Yesus memang diutusan untuk mereka.
Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku artinya yang bertemu aku di aule, di serambi halaman Yerusalem, di kota Yerusalem, di mana Yesus berdakwah penginjilan. Itu yang dimaksud, bukan Kristen yang lahir 4 abad setelahnya. Itu yang perlu Anda pahami. Barang siapa yang melihat aku, sudah bertemu denganku, sudah mendengarkan suaraku, tapi tidak percaya kepadaku, percuma mereka menyembah kepada Elohim, percuma mereka merasulkan Musa kalau tidak beriman kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Tuhan Elohim satu-satunya Tuhan, dan menerima aku, mengenal aku sebagai utusan Elohim. Kenapa? Karena kebanyakan Bani Israel menolak. Dia mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Dia katakan penyihir, manusia terkutuk, yang ibunya hamil karena binatang, sehingga dia pantas direbus, ditinjak, mendidih di dalam neraka. Itu pandangan orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan, setiap orang yang melihat aku, yang bertemu aku, yang pada saat aku berdakwah kepada mereka, percaya kepada aku, memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Tapi mereka yang bertemu dengan aku, tetapi menolak aku, dia akan mati di dalam dosanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Jadi jangan Anda melarikan kemana-mana, Pak Dokter. Ini Yesus menasihatkan muridnya. Kalian harus waspada kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu adalah serigala yang nyamar domba. Kok bisa? Yes, dia itu adalah kerahilan Roma. Nanti mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Baca 1 Korintus 1 nomor 20. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dilakukan oleh Paulus di sana? Kepada orang Yahudi, aku nyamar seperti Yahudi. Kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku nyamar seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti nabi palsu yang nyamar seperti domba itu Paulus. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Saulus, pendiri agama Kristen penyembah dewa manusia. Nah, tolong Anda jelaskan di situ bahwa yang dimaksud Matius 7 ini adalah nabi palsu yang adalah Paulus. Karena hanya pengikut Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Hanya ada 2, pengikutnya Yesus dan pengikutnya Paulus. Pengikutnya Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu hukum Taurat. Pengikutnya Paulus tidak melakukan hukum Taurat, tetapi melakukan hukum gereja. Jadi Matius 7 ini adalah warisan buat Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, Pantekosta, Mesianik, atau apapun itu, ini warisannya, yaitu pengusiran Yesus untuk mereka untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian. Saya sudah katakan tadi bahwa Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah di bukit, ditujukan oleh Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, dan ada data-data ya. Lalu di dalam Bible tidak pernah orang Yahudi mengatakan Yesus anak dari zina, karena Maria memiliki suaminya Yusuf. Tidak ada dalil atau ayat satupun yang mengatakan Yesus anak zina. Mungkin di Al-Quran ada, karena Maryam itu tidak ada suami. Kalau di sini di dalam Bible tidak ada data Yesus anak zina. Karena itu dia anak Yusuf. Orang menganggap bahwa itu anak Yusuf, ya. Diluruskan itu Pak Juma. Tidak ada ayat di Bible mengatakan Yesus anak zina. Mungkin pemahaman Pak Juma melalui Al-Quran, mungkin di Al-Quran itu orang Yahudi mengatakan Isa Al-Masih anak zina karena tidak ada suaminya Maria. Oke? Jadi itu diluruskan. Lalu tentang mengusir setan, tidak ada ayat yang melarang mengusir setan. Bahkan tanda-tanda orang yang percaya mengusir setan demi nama Yesus. Cuma konteksnya di Matius 5, 6, dan 7, khususnya 7 ayat 21, bahwa ada memang tertulis di kitab Nabi Yoel bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Itu kitab Yoel, ya. Ada yang berseru kepada nama Tuhan itu selamat.
Jadi pemahaman mereka salah. Dikiranya kalau bilang Allahu Akbar, itu berseru kepada nama Tuhan. Dikiranya itu selamat. Tidak, ya. Lalu selaras dengan Kisah Rasul 2 ayat 21, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka Yesus berkata, kenapa engkau berseru Tuhan, Tuhan kepadaku, padahal engkau tidak menuruti apa yang kulakukan. Itu perkataan Yesus. Jadi itu yang mau diluruskan, bahwa di Matius 7 itu orang yang berseru kepada Yesus berharap masuk sorga. Dengan dalil di Yoel 2 ayat 32, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tertulis juga di Kisah Rasul 2 21 bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan di Roma 10 ayat 13, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu data-datanya, Pak. Lalu kalau itu dikatakan Paulus bahwa penyesat, memang dulu Saulus atau Paulus, Kisah Rasul 13 ayat 9, Paulus atau Saulus itu sama, bahwa Saulus sebelum bertobat dia adalah pengikut Farisi. Makanya kerja Saulus sebelum bertobat adalah berusaha menganiaya dan berusaha membunuh pengikut Yesus. Tetapi setelah Paulus bertobat, maka penglihatan-penglihatan atau pernyataan-pernyataan dari Tuhan diterima oleh Paulus. 2 Korintus 12:1, dan itu dibuktikan di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus itu berasal dari Tuhan dan ada yang sukar dipahami. Jadi artinya Paulus itu menerima penglihatan dan pernyataan Tuhan. Di Kisah Rasul 9 ayat 15, Ananias murid Tuhan menerima firman Tuhan melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja Israel dan orang-orang Israel. Gitu, Pak Juma. Oke, baik. Saya katakan tadi bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi Talmud, Yesus itu disebut sebagai anak yang haram. Kitab Kallah 18b menyebutkan, suatu hari ketika para pemuka agama sedang duduk-duduk dekat gerbang, lewatlah 2 orang anak kecil, yang satu memakai penutup kepala dan yang satu lagi tidak melihat. Kedua anak tersebut berkomentarlah para rabi. Rabi Elizar mengatakan anak yang tidak memakai penutup kepala adalah anak haram. Rabi Joshua membantah dengan mengatakan bukan begitu, akan tetapi ibunya mengandung pada saat ia sedang haid. Lalu seorang Rabi Akiba berkata, yang benar adalah kedua-duanya, yakni selain ia adalah anak haram, ia juga dikandung oleh ibunya ketika ibunya sedang haid. Nah, kita lihat di dalam penuturan kitab Sanhedrin yang santer diimani oleh orang-orang Yahudi tentang Yesus, dikatakan profesi Maria adalah sebagai pelacur. Ia seperti kabar yang tersebar di Pompadita, pergi meninggalkan suaminya dan melakukan persinahan dengan banyak pria. Di dalam kitab Caqiga, di situ diterangkan ketika iblis mendatangi Rabi Bai pada suatu hari, berkatalah Bai kepadanya, pergilah engkau dari sini dan bawakanlah Maria si tukang cukur itu kepadaku. Maksudnya bunuhlah dia, akan tetapi sang pembantu iblis malah membawa seorang tukang cukur anak, bukan Maria. Rabi Elizar berkata, bukankah putra sedang mempraktekkan sihir Mesir dengan cara memasukkan potongan-potongan simbol-simbol sihir ke dalam daging di tubuhnya, maksudnya ke dalam tubuh Yesus. Lalu kemudian mereka menjawab, oh iya, orang gila yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang gila, putra sadara, putra pandira. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus begitu dihinakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus di dalam tuan rumah, yaitu Bani Israel, Yesus itu tidak punya ruang. Di dalam kitab Zohar juga dikatakan begini, kematian Yesus adalah bagai matinya seekor hewan, lalu ia dikubur di dalam kubangan kotoran, tempat bangkai anjing dan keledai. Begitu juga dengan kuburan putra-putri Esau, orang-orang Kristen, dan putra-putri Ismail, orang-orang Turki. Ini di dalam kitab Zohar itu dijelaskan seperti itu.
Maka Al-Quran datang mensucikan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa yang begitu keji. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan materi kita ini, Pak. Ini tidak ada hubungannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yohanes 6 nomor 40. Barang siapa yang melihat anak, orang Kristen di sini tidak ikut. Tolong Anda arahkan pikiran Anda untuk memahami itu. Yang kedua, ketika saudara mengatakan waspadalah kepada nabi palsu, Anda mengatakan itu bukan Paulus, tapi tengok, perhatikan. Pengikut Pauluslah yang memenuhi kemudian nubuatan Yesus ini. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Jadi orang Yahudi melihat kalian Kristen hari ini, kalian ditertawakan. Di dalam kitab kalian sendiri mengatakan, dari buahnya, dari ajarannya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Tanda-tandanya, lihat pengikutnya. Bagaimana pengikutnya? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa itu? Kristen kan? Bermujizat pakai nama Yesus. Siapa itu? Kristen kan? Pak dokter sendiri selalu mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus. Ini, Anda mau kemana? Tanda-tanda itu ada sama Pak dokter. Kenapa? Karena Pak dokter mengikuti keinginan Paulus sang nabi palsu. Yesus menerangkan kepada pengikutnya, waspadalah terhadap nabi palsu. Kisah Pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Saulus. Saulus itu nabi. Pada saat dia membunuh murid-murid Yesus, statusnya sudah nabi. Bahkan dia mengaku status kerasulannya dipilih sejak ia dalam rahim. Jadi Pak dokter tidak bisa kemana-mana. Anda itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Jelas sekali kok. Kalau ditanya, oh tidak Bang Suma. Kenapa? Kami ini melakukan kehendak Bapak. Saya tanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Elohim? Bukan. Semua kehendak Bapak tidak Anda lakukan. Semua yang Anda lakukan bukan kehendak Bapak. Dan ending daripada itu semua, Anda membuahkan buah-buah yang dimaksud. Memanggil Yesus sebagai Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Oh, saya tidak diusir. Apa alasannya Anda tidak diusir oleh Yesus? Karena saya melakukan kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak yang Anda lakukan? Menyembah Yesus. Hanya daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan berpura-pura Pak dokter. Jangan berpura-pura nggak paham. Anda itu paham. Anda seorang dokter. Hanya karena iblis menumpangi Anda sebagai perpanjangan tangannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menyesatkan melalui saudaranya Kristen. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang Kristen penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Buktinya apa? Melalui orang Kristen, iblis mengajarkan manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan, yaitu menyembah kepada seenggok bayi bernama Yesus. Iblis tepuk tangan ketika hadir Kristen di atas muka bumi ini. Mereka dengan menangis, merapatkan tangan di dada, menutup mata. Bapakku yang di surga, dimuliakan namamu dalam nama anakmu Yesus Kristus. Itu iblis sedang tertawa. Kita berhasil, kata iblis, membuat miliaran manusia menyembah selain daripada Elohim, yaitu menyembah anak bayi bernama Yesus. Anda sebenarnya paham. Yang dimaksud dalam Matius 7:15 ini adalah Paulus yang mengajarkan buah-buah penyembahan terhadap Yesus dan membuahkan hasil yang diusir. Masa nggak merasa? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu agama apa? Agama Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen.
Karena mereka orang Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat. Artinya cakupan dakwah Yesus dalam Yohanes 6 ini hanya untuk yang melihat. Karena yang melihat Yesus itu ada dua. Melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, melihat Yesus dan menolak Yesus. Yang melihat Yesus dan menolak Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama. Kena report Bang Suma. Waduh, main report Oten di bawah. Oten main repot. Wah, nunggu Ya, Bang begitulah. Jema Asem. lagi. Ya Pak Ustadz Era, silakan dilanjut dulu Oh, cakap-cakapnya Pak Ustadz. ya, silakan ditanggapi dulu Pak Dokter Adi. Mas Eka, Baik, Kak baik. Boy, Jadi- negur dulu deh. Mas Eka Jadi, surah siapa ini? Saya tanggapi, Talmud itu bukan wahyu, bukan kitab suci. Coba baca KBBI, Talmud itu adalah hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang sejarah, adat istiadat, kebiasaan, hukum-hukum Yahudi, ada istiadat Yahudi, itu Talmud. Jadi Talmud itu bukan kitab suci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kan wahyu. Bibel ada kan wahyu. Sementara Talmud, coba nanti kita belajar bersama bahwa Talmud itu di KBBI adalah hasil-hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang adat istiadat Yahudi, kebiasaan, dan hukum-hukum Yahudi. Itu Talmud ya. Lalu tentang siapa yang menyuruh menyembah Yesus di gereja, menyembah Bapa ya. Di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi memang ada banyak orang berkumpul di gereja itu tidak salah. Di Ibrani 10 ayat 25 memang dikatakan di situ jangan meninggalkan ibadah. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berdekat. Jadi ibadah-ibadah itu terserah, tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu sebenarnya ibadah dan kebaktian itu ada kata yang berbeda. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, sementara kebaktian ada kebaktian minggu, ada hari tertentu, ada jam tertentu, ada tempat tertentu. Tapi karena Pak Juma belum masuk, saya nggak bisa. Udah masuk ya? Sudah masuk. Ya, Sudah udah, masuk. Oke. Lanjut. Oke, Pak Juma, saya luruskan tadi bahwa Talmud itu bukan kitab suci. Talmud adalah kitab berisi hasil diskusi para rabi-rabi Yahudi tentang kebiasaan, adat istiadat Yahudi, dan tentang hukum-hukum Yahudi. Bukan wahyu, ya itu Talmud ya. Jadi ayat-ayat yang Bapak tadi saya ulang lagi di Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ada fenomena yang dilihat itu kebaktian. Kebaktian itu ada harinya, ada jadwal, ada waktu dan tempat. Itu kebaktian. Selaras dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah lupa pertemuan-pertemuan kebaktian itu. Lalu ibadah itu tidak harus di gedung gereja. Saat ini 2-3 orang berkumpul di mana saja, kapan saja itu ibadah. Jadi di Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemahaman Yesus makan itu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di Wahyu 10 ayat 10, makanlah kitab itu. Saya bacakan.
Wahyu 10 ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya, setelah memakan kitab itu, setelah mengerti kitab itu, maka disuruhlah bernubuat lagi. Bernubuat di sini menyampaikan apa yang dimakan tadi, apa yang dimengerti tadi. Kalau sudah mengerti, maka harus melakukan. Kalau sudah dilakukan, maka ajarlah mereka melakukan. Selaras dengan Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau seseorang diperintahkan memakan kitab itu, artinya mengerti firman dan melakukannya. Setelah itu diperintahkan untuk mengajar, melakukan, bukan berdebat. Ya, jadi ada beberapa istilah-istilah yang hanya dipahami oleh orang yang telah dibukakan rahasianya. Tadi saya sudah bilang bahwa yang mengerti kitab suci hanyalah murid-murid atau orang-orang yang telah dibukakan pikirannya. Di Yohanes 20 ayat 6, murid-murid waktu itu belum mengerti kitab suci. Yohanes 20 ayat 9. Tetapi di Lukas 24 ayat 45, setelah Yesus membukakan pikirannya, baru mereka mengerti kitab suci. Jadi itu Pak Juma. Jadi kalau ada orang di gereja berjingkar-jingkar apa semua, itu tidak semua seperti itu. Sama seperti tidak semua orang mengusir setan dari nama Yesus. Tidak semua orang kasih perpuluhan. Ada yang memberi perpuluhan, ada yang enggak. Ada yang di gedung gereja, ada enggak. Ada yang di lapangan. Ya, karena tidak memiliki ruang ibadah di lapangan-lapangan. Ada juga di rumah-rumah. Tidak masalah. Itu bebas, Pak. Demikian Pak, yang penting Talmud tadi itu bukan wahyu ya, itu hanya hasil diskusi rabi-rabi Yahudi, bukan wahyu dari Tuhan. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Kalau para rabi mentafsirkan kitab Tanak, Anda katakan bukan wahyu, oke, kita sepakat. Itu adalah tafsir. Sama seperti di dalam Islam itu adalah fikhi. Fikhi ini diasaskan dari firman Tuhan. Tafsiran mereka itu berdasar asas dari firman Tuhan. Makanya ada yang disebut misnah. Misnah ini nanti dalam Talmud itu terpecah menjadi 6. Ada yang disebut Zeraim, ada Mod, ada Nashim, ada Nezikin, ada Kodasim, ada Taharah. Ini pelajaran fikih. Tetapi yang menjadi tuan rumah saat itu bukan Roma, tetapi Yahudi. Maka mereka punya hak mentafsirkan kitab mereka. Kalau kitab Talmud Anda katakan bukan firman Tuhan, yang mana di dalamnya adalah tafsiran-tafsiran, kajian-kajian ilmu para rabi-rabi, para imam-imam yang mereka memiliki kedudukan mutlak, punya legalitas ijazah dalam menerangkan isi firman Tuhan, Anda katakan bukan firman Tuhan. Bagaimana dengan tulisan Lukas? Bagaimana dengan tulisan Markus? Bagaimana dengan surat-surat Aulus? Mereka bukan rabi, tapi Anda mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan olahan data secara ilmiah tentang firman Tuhan kitab Tanak melahirkan sebuah tatanan hukum Yahudi berupa etika, yang mana komponennya adalah Mishnah yang merupakan kumpulan hukum lisan Yudaism. Lalu kemudian yang kedua adalah Gemara. Anda mengatakan itu bukan pewahyuan. Oke, it's okay, no problem. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan kitab Lukas? Bagaimana dengan surah-surah Paulus? Mereka bukan rabi, mereka bukan nabi. Jangankan nabi, rabi aja kagak. Kenapa Anda imani tulisannya sebagai firman Tuhan? Kapan Tuhan datang berfirman kepada Lukas? Itu nggak usah Anda jawab sekarang, karena Anda akan oleng nanti. Sekarang pertanyaan saya, kita tiktokan aja. Atas kehendak siapa? Ingat komponen daripada pengajaran Yesus kepada muridnya yang asli, bukan yang nyamar-nyamar kayak kalian. Oke? Saya tanya kepada saudara,
Ketika Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Ingat, ada dua golongan orang yang memanggil Yesus Tuhan, yaitu orang Yahudi dan orang Roma. Orang Yahudi dan orang Romawi. Saya ulang lagi, ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus Tuhan. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Romawi. Pak dokter, ini pengikut orang Romawi. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Romawi, pengikut agama Roma, Katolik ini, Kristen Katolik, yang muncul belakangan, turun ke bawah sampai ke Mesianik, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Baik, yang saya tahu tidak ada Kristen Katolik di Bible. Ya, tidak ada tertulis. Jadi kita diskusi sesuai yang tertulis, Pak Juma. Jangan Anda pungkiri, agama tertua di dalam penyembahan terhadap Yesus itu adalah agama Katolik. Jangan gengsi mengaku itu. Oke? Katolik atau Ortodoks? Katolik, Siapa tertua? Ortodoks, Omprotoks, saya tidak peduli. Yang penting mereka bukan Yahudi. Pertanyaan saya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Jadi saya kan bukan Katolik. Tidak perlu bawa-bawa Katolik. Anda kan menyembah Yesus. Pertanyaan saya, Ya. atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya Yohanes itu 5. loh, Pak Dokter. Karena Yang Yesus saya Allah tanya, yang benar, maka dialah saya sembah. yang saya tanya, atas kehendak siapa? Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya, atas kehendak siapa ente menyembah anak orang? Jawab. Atas kehendak Yesus sendiri. Di mana Yesus perintahkan sembah aku? Yesus mengatakan Allah itu roh, Bapa itu Saya roh. tidak tanya itu, yang saya tanya, di mana Yesus merintahkan sembah aku? Ingat, Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jawab. Perintah Yesus adalah bahwa Bapa dan Yesus satu. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, ingat, ciri-ciri nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda merasa diri Anda bukan yang diusir oleh Yesus, Anda keciduk menyembah anak orang. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapa yang mana? Bapa yang di Antioquia atau Bapa yang ada di surga yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Jawab. Pernyataan saya bahwa Matius 7 ayat 21-23 itu pemahaman yang salah, Pak Juma. Terserah. Pertanyaan saya sederhana, Pak Dokter. Di sini kita berbeda. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Anak Maria itu adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya siapa anak Maria itu. Yang saya tanya, Yesus. atas kehendak. Anda ngerti tidak? Atas kehendak siapa? Atas kemauan siapa? Sampai-sampai Anda yang bertitel dokter mau-maunya menyembah manusia. Atas kehendak siapa itu? Ya kehendak Tuhan. Dia Di mengaku mana bahwa dia Tuhan? Tuhan. Di mana Tuhan Wahyu Elohim 1, memerintahkan Wahyu 1 kemudian ayat untuk 8, menyembah Yesus makhluknya, Kristus ciptaannya, yang Maha utusannya, anaknya? Tunjukkan dalilnya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Kristus adalah yang maha kuasa. Saya tidak tanya itu Yesus itu siapa. Kalau Yesus adalah Saya yang maha tidak kuasa, tanya Yesus itu siapa sebentar. dan bagaimana. Yang saya tanya, atas keinginan siapa, atas kehendak siapa? Karena Yesus menjadikan sayembara buah-buah nabi palsu itu tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak orang? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya Karena tidak tanya Yesus Kristus itu adalah Allah yang siapa, benar, Pak maka Dokter. hanya dialah yang Saya bisa disembah. tidak tanya Yesus itu siapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah sepupu sekalinya Yohanes? Jawab. Saya sudah katakan saya menyembah Yesus atas perintah Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Saya sudah katakan Yesus adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Karena Yang saya Yesus tanya adalah di Allah mana yang dan benar. siapa yang mengajarkan Anda Karena menyembah Yesus sepupunya adalah Yohanes? Allah yang benar, Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Saya maka tidak dialah yang tanya saya Yesus sembah. itu siapa. Karena Yesus tidak memberikan syarat itu.
Dari buahnya kau mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan tahu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Pak Dokter menyembah saudaranya Yudas? Jawab. Saya sudah jawab, tapi Bapak ngotot. Mana jawabannya? Saya sudah ketahui, Yesus sendiri memerintahkan saya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana? Di dalam Kejadian 1 sampai Wahyu, ada di situ tertulis Belum bahwa lahir, Yesus belum. adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena Yesus adalah satu-satunya yang benar, maka Yesus wajib disembah. Itu jawaban Iya, saya. itu iman buta ente yang saya tanya, kecuali Terserah. melainkan Pak kehendak Juma, Tuhanku saya yang ada sudah di jawab. langit, Pak Dokter. Langit Pertanyaan itu saya, mana perintahnya, baik itu dari Elohim atau dari Yesus, agar orang Romawi mengajarkan menyembah sepupunya atau saudaranya Yakobus? Silakan. Saya sudah jawab, cuma Pak Juma nggak ngerti. Saya sudah Mana bilang, jawaban ente Saya lari sudah kemana-mana? bilang, Jadi dalam kitab sembahlah. Kejadian 1 sampai kitab Wahyu, ini jawaban Allah. orang keteteran. Allah itu roh. Ala itu roh. Saya Maka tidak peduli. menyembah dalam Anaknya roh dan Maria itu kebenaran. bukan roh. Anaknya Yesus Maria itu daging, Pak Dokter. Yang saya Ya, tanya, itu atas waktu kehendak turun. siapa? Atas Saya- kehendak siapa? Saya sudah jawab. Anda Jawaban saya belum menyembah saya anak jawab. tirinya Bapak Yusuf. potong. Oke, boleh saya jawab tanpa dipotong? Anda menjawabnya ngalor ngidul. Yang saya Belum tanya, selesai, dengarkan aku pertanyaan jawab. saya. Dengarkan. Siap. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Silakan. Baik, saya jawab, jangan dipotong ya. Baik, saya menyembah Yesus karena Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang benar. Karena, Jangan dipotong, bukan karena. jangan dipotong. Saya tidak mau. Pak Juma, Saya jangan tidak dipotong. tanya kenapa jawabannya karena. Maunya Anda itu menjawab sesuai dengan narasi Yesus. Anda harus mengatakan, saya menyembah Yesus atas kehendak bla 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 bla. Dalilnya di sini. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu diimani, dipercayai sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Katakan dengan jujur seperti itu. Jangan kemana-mana. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah anak Maria mati supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Pak Dokter. Jawab dengan jujur bahwa yang menghendaki Anda menyembah Yesus itu adalah Nabi palsu Paulus. Jangan kemana-mana. Masa saya Saya belum ngajarin Pak Dokter? jawab, sudah dipotong. Oke, itu jawaban dua kunci jawaban yang sudah benar. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu berdasarkan Roma 10, berdasarkan Roma 14 adalah Tante Paulus. Bukan Sekarang itu, terserah itu, Anda. itu Apakah bukan Anda mau itu. jujur mengakui Jawaban itu saya atau bukan tidak? itu. Itu bukan jawaban saya. Itu jawaban Pak Juma sendiri. Loh, itu dalilnya kayak begitu. Untuk Iya, itulah Yesus mati. bukan Dengar. itu Untuk jawaban itulah saya. Yesus mati. Dengar. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Kenapa Anda tidak mau menggunakan jawaban itu? Itu kunci jawabannya. Malu. Malu. Malu kalau ternyata terbukti nabi palsu itu adalah Paulus. Malu ya? Malu. Malu ya Pak Dokter? Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah adiknya Yakobus, anak tirinya Yusuf? Atas kehendak siapa? Apa jawabannya? Belum mana dia? Guru dah. Hah? Waduh, aku belum dapat bagian. Tantang Fokus petenteng ke sana sana. kemari. Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun, kata Allah. Ini dalam Al-Quran. Ayo umat Islam, kuatkan akidah kita. Di dalam Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ini yang sedang mereka praktekkan sekarang. Hati-hati, kuatkan akidah kita.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira." Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau bertemu dengan mereka, tanamkan dalam benak saudara-saudara, wah ini penolong setan ini. Ini penolong setan. Begitu bertemu dengan mereka di jalan, oh penolong setan ini. Tapi tetap aja, tetap beradaptasi dengan mereka, karena biar bagaimanapun mereka saudara-saudara kita. Cuman mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tengok seorang dokter yang setiap malam bahkan dia berulang-ulang mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ditanya malah hari ini, atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Kabur. Kabur dia. Memalukan. Jadi pesan saya, saudara-saudaraku sekalian, yang awam Islam, yang awam Bible, yang awam Al-Quran, tanamkan akidah bahwa di luar Islam, iblis bekerja melalui mereka untuk menyesatkan kita umat Islam. Umat Islam ini adalah sasarannya iblis untuk disesatkan dengan berbagai macam kendaraan senjata yang iblis pakai. Sama seperti apa? Terutama menggunakan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita. Itu adalah senjata tertajam yang iblis pakai untuk menyesatkan kita. Pahami itu. Itulah gunanya kenapa para apologet Islam ini lahir. Ada saudara Arif, ada Api Riau, ada Filipus Kristus, ada Bang Handi dan semuanya, ada Bang Ferry dan semua yang tak bisa disebutkan satu-satu. Mereka ini adalah tameng semua untuk menjaga kalian semua. Mereka ini adalah pejuang-pejuang akidah untuk menjaga supaya iblis itu tidak masuk merasuki kita. Karena iblis ada di sekeliling kita. Minal jinnati wan nas. Oke, saya rasa begitu sebagai penutup dari saya. Yang pastinya seorang dokter lari terberak-berak, beraknya keluar dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari anusnya juga. Disebabkan karena dia malu. Nanti di sana dia akan berkata, waduh, saya kok nggak bisa menjawab. Iblisnya akan membisikkan, tenang aja dokter. Bang Suma itu tidak paham Bible. Yang punya Bible kan kamu. Kamu kan dokter. Dia itu cuman pintar nyomot-nyomot data saja. Kamu itu benar. Kamu itu benar. Dia yang tidak paham Bible karena dalam dirinya tidak ada roh kudus. Padahal yang membisikkan itu adalah iblis. Jadi soal Yesus disebut sebagai Tuhan itu bukan kehendak siapa, karena memang sejak awal dia adalah logos Allah itu sendiri, Pak Asuma. Ini Anda selalu melupakan ayat di Yohanes 1, itu masalahnya di situ. Nah, kemudian terus kaya banyak dengar tadi misalnya, iya, boleh. Kalau ada yang banyak mau sekali masuk, saya dengar silakan. tadi masalah Matius 7:21 sampai 23. Saya kira Pak Asuma di situ salah paham dengan ayat itu. Nah, kemudian selalu menuduh Paulus ini rasul palsu, padahal di dalam Kisah Para Rasul 9 sudah ditegaskan Pak Dokter tadi bahwa di situ ada kesaksian Ananias juga yang menyatakan bahwa Paulus ini diutus Allah, Yesus untuk mengabarkan Injil kepada bangsa lain. Dan kemudian di Roma 14 ayat 9 tadi Pak Suma juga mengangkat itu, padahal di Kisah Para Rasul Roma 14:9 Bang, Roma 14:9. Iya, Roma 14:9 juga sama dengan pernyataan Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Lalu apa yang selalu dituduhkan kepada Paulus ini, dasarnya apa gitu loh? Silakan. Saya tanya Pak, atas kehendak siapa Bapak menyembah Yesus? Ada jawaban? Kalau tidak ada, izinkan yang lain yang lebih paham Bible untuk diskusi dengan saya. Gini Pak Suma, gini. Tidak ada itu namanya kehendak di situ, karena apa? Yesus itu memang Allah gitu loh. Yesus Makanya mengatakan apa, Pak? Yesus mengatakan apa? Saya mengatakan tadi bahwa di Yohanes 1 itu firman itu adalah Allah. Jadi kenapa harus punya kehendak lagi yang menuhankan Yesus ini? Kan sudah tegas dikatakan di situ, firman itu adalah Allah gitu loh, yang menjadi manusia. Tetapi karena Anda selalu memahami Yesus dalam Alkitab itu berdasar konteks Al-Quran, makanya seolah-olah Yesus ini ciptaan.
Di situ masalahnya Pak Suma. Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Tidak perlu kehendak siapa, karena memang anak Maria itu adalah firman Allah yang turun ke dalam Ya, dunia itu sebagai ucapan manusia. Anda kan? Itu jawaban Bukan. Anda kan? Tapi Yesus mengatakan apa, Pak? Yesus mengatakan apa? Orientasinya kita itu ke Yesus, Pak, bukan gereja, bukan doktrin, bukan Silakan. pembodohan, Pak. Yesus mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi, dipanggil dia Tuhan atau tidak, orang itu harus berlaku sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak yang lain. Bukankah data sudah jelas diterangkan demikian? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu masih kurang. Itu datanya kurang menurut saudara. Itu harus dihapus atau gimana? Kehendak Bapakku yang harus berlaku, Pak. Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan kata kehendak di sana telema. Telema itu adalah instruksi, penekanan sungguh-sungguh akan dalih yang Tuhan berikan kepada nabinya. Apa yang dikatakan? Kehendak. Jadi harus berdasarkan kehendak Tuhanku, kata Yesus. Tidak boleh yang lain. Sedangkan Anda menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Paulus. Kenapa Anda tidak jujur mengakui itu? Nah, sedangkan pernyataan Yesus sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Bukan saya yang berbicara demikian, Yesus yang mengatakan demikian. Konon katanya yang mau selamat harus percaya kepada Yesus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus ketika Anda ingin selamat? Harus percaya. Maka tuntunan, aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan harus berpangku kepada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mana kehendak Tuhan agar Kristen menyembah saudaranya Yakobus? Mana dalilnya? Ada. Makasih. Silakan. Gini Pak Suma. Gini, saya kira kita harus memahami dulu apa makna dari Matius 7:21 itu sampai 23. Dikatakan di situ, bukan setiap orang yang memanggil aku Kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi di sini ditekankan di situ bukan kepada umat lain, tetapi umat Kristen sendiri yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di mana orang Kristen itu ada yang selalu mengaku Kristen, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang dibawa oleh Yesus gitu loh. Jadi ini bukan merujuk kepada kalian, bukan. Tetapi orang Kristen sendiri, di dalam tubuh iman Kristen sendiri, yang dimaksud ayat ini, makanya dikatakan tidak semua orang atau bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa itu apa? Itulah yang diajarkan Yesus di dalam dunia sebagai sang firman. Makanya di Yohanes 6 ayat 38 Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah Allah, itulah kehendak Allah. Itu loh Pak Suma. Jadi harus pahami di situ konteksnya. Bukan untuk kalian di sini, tapi untuk kalangan Kristen sendiri yang mengaku Kristen di mulut tetapi tidak melakukan ajaran Yesus gitu loh. Bukan untuk kalian ini. Demikian. Iya. Saya tidak pernah mengaku ini untuk Islam. Ini untuk Yahudi. Jangan ngadi-ngadi Anda mengatakan itu untuk Kristen. Itu memalukan sekali. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Kristen itu adalah agama yang lahir di tengah-tengah Roma, Yunani. Kristen agama yang didirikan oleh Kekaisaran Katolik, Kekaisaran Roma. Itulah agama tertua nyembah Yesus, agama tertua paling tertua menyembah anak orang itu adalah agama Katolik yang Anda teruskan sekarang. Itu bukan agama Yahudi. Di dalam Matius 7 ini, Pak, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya orang bersunat yang tidak makan babi, yang ibadah hari Minggu, nyembah kepada Elohim, bukan orang Roma ini. Murid-murid Yesus orang bersunat, tidak makan babi. Mereka tidak menajiskan dengan makanan-makanannya orang Katolik, orang Roma. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel.
Nanti Paulus datang kepada mereka tuh, nyamar sebagai domba dia itu. Baca di kitab saudara tuh, apa yang dikatakan kemudian oleh Paulus ketika dia menyamar di 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini bukti bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah Paulus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Taurat, padahal dia bukan pengikut Taurat. Ini dalil, Pak. 1 Korintus 9 nomor 20. Sekali-kali dialog itu pakai akal. Lalu kemudian ketika dikatakan dari buahnya, wahai muridku Bani Israel, akan muncul pengikut nabi palsu, dan dari buahnya kau akan melihat dia. Apa itu buahnya? Kamu tengok aja. Kalau dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi semua implementasi rutinitas keagamaannya bukan kehendak Bapa. Nyembah Yesus bukan kehendak Elohim, ibadah minggu bukan kehendak Elohim, Natalan bukan kehendak Elohim, makan babi bukan kehendak Elohim, tidak bersunat bukan kehendak Elohim. Kurang apa lagi? Siapa golongan ini? Dari buahnya kau bisa melihat. Ya, buahnya cuman Kristen. Hindu nggak manggil Yesus Tuhan, Buddha tidak begitu juga, apalagi Islam. Hanya satu agama di luar Yahudi, di luar agamanya Yesus, yang membawa-bawa nama Yesus, yang berdumuat pakai nama Yesus, bermujizat mengusir setan nama Yesus, hanya Karasteng. Lalu Anda mau berdalih apa? Anda ingin mengatakan saya nggak paham Bible? Oh, sorry lah, saya belum pernah ketemu dengan pendeta yang paham Bible, yang bisa menjabarkan kemudian Bible. Banyak, termasuk Anda mungkin, tapi untuk memahami Bible itu tidak. Kenapa? Karena mereka menggunakan iman yang mereka pakai, bukan akal. Jadi sentuhan akal dan sentuhan iman itu dimensinya beda, Pak, ketika berbicara mengenai kitab atau buku yang kita anggap suci. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran, pendekatan akal dan pendekatan iman itu berbeda. Begitu juga kepada Bible ini, pendekatan iman dan pendekatan akal berbeda. Hebatnya Al-Quran, ketika kita menelaah Al-Quran dengan pendekatan akal dan pendekatan iman, klop. Tapi kalau berbicara mengenai Bible, antara pendekatan akal dan pendekatan iman itu menolak satu sama lain. Tolong bantu saya untuk memahamkan kepada anak bangsa bahwa yang diusir di sini adalah orang-orang Kristen. Atau kalau Anda mengatakan bukan orang Kristen, Bang Suma, ayo mari kita kaji. Dari aspek mananya Anda mengatakan bukan Kristen yang diusir di sini? Dari aspek apa? Oh, karena umat Islam bermujizat pakai nama Yesus. Mana ada, Pak? Hanya orang Kristen nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sepanjang hidup menggunakan namamu, mengusir setan, bermujizat, mengadakan tanda-tanda nubuah demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya memang, sejak kapan Yesus mengaku diutus untuk orang Roma, untuk orang Belanda, untuk orang Indonesia? Tidak pernah. Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu silakan Anda bela iman Anda, silakan Pak. Makasih Pak. Silakan. Gini Pak Suma, saya kira konteks dari Matius 7:15 di atas itu adalah peringatan kepada orang-orang percaya bahwa hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang datang kepadamu, yang berlaku seperti nabi tapi sesungguhnya mereka adalah nabi palsu gitu. Jadi ini bukan konteksnya merujuk ke satu orang, karena di situ jamak nabi-nabi palsu. Ya, jadi konteks daripada serigala berbulu domba itu adalah sebuah majas yang menunjukkan bahwa ini adalah orang jahat tetapi mengaku-ngaku baik. Tetapi konteksnya bukan satu orang, ini untuk banyak orang. Nah, Anda tadi langsung menuduh kepada Paulus. Itu satu poin pertama. Yang kedua,
Di Matius 7 ayat 21 saya sudah jelaskan tadi bahwa itu untuk orang-orang yang mengaku Kristen, di mana di situ dipisahkan antara yang hanya di mulut mengaku Yesus Tuhan tetapi perbuatannya jauh dari ajaran Yesus. Nah, yang kedua itu ada yang menyebut Yesus Tuhan tetapi selalu dalam iman Kristennya gitu. Yang ayat 22 itu adalah ilustrasi dari pembelaan orang-orang yang akan diusir kelak, yaitu yang hanya menyebut Yesus di mulut sebagai Tuhan, tetapi perilakunya itu jauh dari ajaran Yesus. Makanya dikatakan pada hari terakhir, banyak orang yang akan datang kepadaku. Bukankah kami berbuat itu pembelaan di akhir zaman, Bang? Tetapi jawab Yesus di akhir zaman nanti bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi bukan pada saat itu Yesus berbicara, tapi ini konteksnya di akhir zaman nanti. Gitu, Bang ya. Yang kedua, soal Kristen, itu harus Anda tahu bahwa Kristen itu sejak Yesus itu mengajar, lalu ada pengikutnya, itulah sebenarnya disebut Kristen atau pengikut Kristus dari kata Kristianos. Akan tetapi penyebutan itu baru dilakukan di Kisah Para Rasul 11 pada saat para murid ada di Antioquia. Jadi namanya Kristen itu memang sejak Yesus itu ada pengikutnya, itu disebut Kristen, tetapi penyebutannya itu baru ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 ayat 26. Itu loh, Bang. Kalau Anda mau memahami makna dari Kristen itu sendiri, ya cobalah dipahami secara bahasa gitu loh. Gitu, Bang. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, Pak, di Antioquia. Bukan pengikut Yesus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, pengikut Yesus makan babi, tidak bersunat. Jangan ngadi-ngadi, Pak, memalukan jemaat yang lain. Pengikut Yesus itu najis, hukumnya dipanggil Kristen. Pengikut Kristen itu artinya pengikut Kristus. Paulus itu yang ada di Antioquia, murid-muridnya pada tahun pertama disebut Kristen. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Dalam original teksnya kalau diterjemahkan dengan jujur bunyinya itu seperti itu. Makanya Paulus selalu mengatakan, jadilah teladanku, ikutilah teladanku, ikutilah aku. Itu kata Paulus. Maka Kristen ini adalah pengikut Paulus. Di dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16 dia mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus diutus kepada orang-orang bersunat. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada Yahudi, aku Paulus diutus untuk non-Yahudi. Petrus diutus untuk orang bersunat, Paulus diutus bukan untuk orang yang tidak bersunat. Berarti yang mendirikan agama Anda adalah orang yang diutus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Paulus. Jangan mengaku Kristen itu pengikut Yesus. Najis tralala tralili. Orang Kristen tak bisa masuk ke Yerusalem, tak bisa masuk ke dalam bait suci, nggak bisa, haram hukumnya. Orang pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan, orang yang tidak bersunat, yang tidak mandi junub masuk ke dalam sinagoge, nggak boleh. Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus, nanti ditertawakan, Pak, sama orang Yahudi, ditertawakan sama umat Islam. Kristen itu agama komunitas yang dibentuk oleh Paulus, yang nantinya ajaran Paulusnya dibukukan, dibekukan, dijadikan sebagai bundal, lalu dijadikan sebagai kitab suci oleh Kekaisaran Roma. Muncullah Katolik, pecahannya nanti Protestan, Advent, apalagi Kolombia. Banyak pokoknya sekte-sekte itu, ada ribuan sekte Kristen yang muncul nanti belakangan. Nah, itu yang pertama. Selamat Kemudian siang yang kedua. Selamat siang. Siap. Ini juga Yang ada kedua, ya. Ntar diam dulu kan, jangan. Anda mengatakan tentang nabi-nabi palsu itu bukan satu orang. Memang betul. Dengan Lukas diakui rasul, dengan Markus diakui rasul, dengan Petrus diakui rasul, dengan Matius diakui rasul, dengan Yohanes diakui rasul. Mereka itu adalah nabi-nabi. Istilah rasul itu muncul di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Itu cuma diambil di terjemahan Indonesia. Ketika orang itu rasul, maka dia otomatis nabi. Rasul itu S1, nabi itu SMA. Seorang rasul wajib hukumnya jadi nabi dulu. Itu konsep nabi, itu konsep rasul.
Jadi kalau mengambil istilah rasul harus mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Hos. Ini nggak butuh renungannya. Jadi kalau Anda mengatakan nabi-nabi palsu itu bukan satu orang, memang banyak. Lukas, Markus, Yohanes. Ya, penulis-penulis kitab ini termasuk Paulus. Itu adalah nabi-nabi palsunya. Makanya di antara mereka tak ada yang mati baik. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa? Karena nubuatannya dalam Ulangan 18 nomor 19-20, seorang nabi palsu yang berkata tentang sesuatu yang bukan dari aku, dia harus mati. Coba lihat para penulis kitab Anda. Ada yang mati bagus, semuanya mati mengenaskan. Yang ketiga, terakhir. Kristen yang diusir. Memang betul. Bukan Kristen sebagian, tapi seluruhnya. Semua yang menyembah Yesus, semua yang ibadah minggu, semua yang makan babi, seluruhnya tak ada disisakan. Bayangkan, jangankan jemaat-jemaat biasa, seorang pendeta yang sudah mampu mengusir setan, bahkan seorang pendeta yang mampu bermujizat diusir, apalagi jemaat-jemaat biasa. Semuanya. Kenapa? Coba Anda lihat dengan teliti Matius 7 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti dibuang ke dalam api. Ingat, pohon yang dimaksud di sini adalah ajaran. Buah yang dimaksud di sini adalah pengikutnya. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Jadi kalau ajarannya ada yang tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa, maka ajarannya yang harus dihapuskan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti ini bukan satu orang, dua orang, tiga orang, semuanya. Kenapa? Karena Kristennya dan buah-buahnya, pohon itu adalah Kristen, buah itu adalah umatnya. Maka pohon dan umatnya, agama dan umatnya harus disingkirkan ke dalam api neraka. Bukan sebagian-sebagian, bukan, seluruhnya. Agama Kristen dan pengikutnya semuanya akan dibuang ke dalam api neraka. Ini dalil, Pak. Ini dalil. Jadi jangan Anda mengatakan, oh ini sebagian ada orang yang menyebut Yesus Kristen, Yesus Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Yesus. Mana ada kehendak Yesus menyembah dirinya? Mana ada kehendak Yesus makan babi? Mana ada kehendak Yesus ibadah minggu? Mana ada kehendak Yesus jangan bersunat? Tak ada. Tak ada, Pak. Semua yang Anda lakukan sebagai orang Kristen, semuanya adalah kehendak Paulus. Coba Anda renungkan itu. Saya nyembah Yesus ini kehendak siapa ya? Kehendak Yesus mana dalilnya? Tak ada, Pak. Kalau dalil dari Paulus ada. Roma 14:9, Roma 10:9, dan banyak lagi dalil-dalilnya yang mengarahkan orang Kristen harus menyembah anak orang. Demikian. Oke, makasih Bang. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu sudah tepat, Bang. Tidak ada yang salah. Dan Kristus di situ adalah Yesus. Tetapi Anda selalu menarasikan seolah-olah Kristen itu pengikut Paulus. Anda sudah mengatakan tadi, Kristen artinya pengikut Kristus. Itu segi bahasa memang sudah tepat. Dan Kristus adalah Yesus sendiri gitu loh. Nah, masalah tentang Petrus diutus kepada bangsa-bangsa bersunas dan Paulus diutus kepada bangsa-bangsa lain, itu kan jelas dalam Kisah Para Rasul 9. Dikatakan di situ ketika Ananias disuruh menyembuhkan mata Paulus yang buta, Ananias sempat protes bahwa orang ini adalah orang jahat yang selalu memusuhi Kristen. Tetapi Yesus berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma bangsa Israel, tetapi semua bangsa di dunia. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 ayat 14, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Begitu Bang, jadi jangan mematok bahwa Yesus itu hanya di Israel ajarannya, bukan, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah yang kemudian, masalah Matius 7 tadi, saya kira coba Anda memahami ayat 21 itu, karena di situ kuncinya Bang. Apa makna ayat 21 itu? Kalau Anda gagal paham di situ, maka ayat 22, 23 pasti gagal paham. Karena di situ memang dipisahkan antara orang yang cuma di mulut berkata Yesus Tuhan dan orang yang di mulut mengaku Yesus Tuhan tetapi melakukan kehendak Bapa. Itulah yang tidak diusir nanti di surga.
Gitu Bang. Saya Oke. nggak terlalu lama ini, cuma menanggapi aja sedikit. Oke, Ya, silakan. baik. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang mengatakan informasi ini kepada murid-muridnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya menuntut perkataan Yesus sembahlah aku, itu ada? Tak ada. Jadi ketika Anda dihakimi nanti seperti Matius 7, Anda diusir. Karena Yesus tidak pernah melontarkan perkataan sembahlah aku. Ingat, pola penghakiman yang akan Yesus lakukan terhadap terdakwa itu tertulis dalam Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan, yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Mana firman yang telah Yesus katakan? Sembahlah aku. Jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Bapa yang ada di surga. Mana? Ada? Tak ada. Maka kalian akan diusir. Masakan seorang Islam lebih mengetahui Bible daripada kalian? Kemudian Anda mencoba menerasikan apa yang tertuang dalam Matius 24 nomor 14. Saudaraku, di situ dalilnya menjelaskan, beritakan, dalam bahasa Yunani kuriso. Beritakan itu ceritakan, beritahukan, kabarkan, informasikan tentang kerajaan, tentang Injil kerajaan ini. Beritakan ke seluruh dunia. Kalian menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil yang mana yang Yesus beritakan? Injil kerajaan Elohim. Maka umat Islam mengajarkan apa? Isa alaihi salam adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Itu yang harus diberitakan. Bukan Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang harus diberitakan ke dunia. Bukan. Yang harus diberitakan kepada seluruh dunia adalah Yesus, nabi, rasul, utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel saja. Itu yang harus diberitakan ke dunia. Kami umat Islam melakukan itu. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'akum min bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini yang harus diberitakan, bahwa Yesus adalah nabi rasul untuk Bani Israel. Beritakan pada seluruh dunia. Muncul pemberitaan yang dari seberang mengatakan Yesus adalah Tuhan kita yang datang menjelma inkarnasi menjadi orang, mati di atas tiang salib untuk keselamatan menebus dosa. Apa-apaan, ilmu dari mana itu? Yang harus diberitakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa kesaksian seluruh bangsa? Orang-orang harus mengetahui, tidak seperti pengetahuan orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu anak haram, Yesus itu adalah hasil zina dari pantera dengan mamanya Maria. Jangan, bukan itu yang diberitakan. Tapi yang diberitakan adalah Yesus Nabiullah, Yesus Rasulullah ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat bagi umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya bahwa jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada bangsa dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di Timika, maka Anda harus ke Timika. Kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka kalian harus ke Jepang. Kalau Bani Israelnya ada di ujung bumi, kalian murid-muridku harus sampai ke sana. Beritakan kepada mereka bahwa aku datang diutus oleh Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Ini yang harus diberitakan sampai penjuru bumi. Jangan berita-berita kosong dari nabi palsu. Demikian. Makasih Bang. Sama-sama. Gini,
Anda selalu menarasikan bahwa menuntut ayat yang mengatakan Yesus harus disembah. Anda harus tahu bahwa Yesus datang dalam dunia ini bukan untuk disembah, tetapi datang sebagai penebus dosa, sebagai manusia. Makanya dikatakan hamba. Anda harus tahu bahwa di Yohanes 1 ayat 1 sudah dikatakan di situ bahwa firman itu adalah Allah, itulah yang menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia, Yesus mengatakan di Markus 10 ayat 45 bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi disinilah pemberitaan Kristus tentang kematiannya sebagai tebusan, yaitu kematiannya di kayu salib. Nah, inilah yang tidak dipahami Islam di situ. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan diserupakan. Nah, ini sudah beda konteks di situ. Nah, masalah Yesus disebut utusan, ya memang utusan, karena dia logos Allah yang diutus ke dalam dunia, dalam wujud manusia. Tetapi logos Allah itu adalah hakikatnya Allah sendiri. Sama seperti Bang Suma dengan pikiran Bang Suma, yaitu hakikatnya satu, bukan dua. Gitu, Bang. Yang berikutnya, saya tidak panjang-panjang menanggapi, sedikit lagi. Masalah Roma 14 ayat 9 tadi dikatakan bahwa Paulus di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya kira di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Rasul Petrus dan semua rasul juga mengatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak ada bedanya dengan Roma 14 ayat 9 itu, sama saja. Gitu, Bang. Oke, baik. Al-Quranul Karim mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iyadu'una min dunihi illa inatha, wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini, bahwa yang kalian sembah itu setan. Yohanes, dengarkan pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan. Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidak lain yang mereka sembah orang-orang kafir itu hanyalah setan yang durhaka. Yesus mengatakan, dan satu di antaramu adalah setan. Yang disalib ini adalah setan. Mari kita buktikan. Di dalam Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana Paulus mengambil kutipan tertulis ini? Di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa katanya? Apabila seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada satu tiang, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab seorang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Berarti yang disalib, yang digantung ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa saya katakan yang disalib ini adalah setan? Karena Yesus yang mengatakan itu. Satu di antaramu adalah setan. Dan Tuhan mengatakan yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Dan Tuhan mengatakan orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Mari kita analisa ilmiah, kita bedah di meja akademisi. Pelan-pelan kita. Yang mati digantung itu orang terkutuk. Yang mati digantung itu orang yang dikutuk, dan yang mengutuknya bukan manusia. Yang mengutuknya itu adalah Elohim. Karena melakukan dosa sendiri, dosa pribadi, bukan dosa orang yang ditanggung. Apa dosanya? Dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana tertulis? Dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya,
Siapa yang menerima suap antara Yudas yang adalah iblis, Yesus, antara Yudas yang adalah iblis atau Yesus? Siapa yang makan suap? Siapa yang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Bisa Anda jawab? Ya. Bisa? Makasih. Ya, siapa yang terkutuk, Bang? Siapa yang menerima suap Baik. antara Yesus dan Baik. Yudas? Silakan. Baik. Jadi gini, Bang. Jadi saya melihat bahwa Bang Suma ini mulai mengarahkan bahwa Yesus itu tidak salib. Saya mendengar seperti itu tadi. Nah, saya katakan tadi bahwa sebelum penyaliban itu terjadi, Yesus telah memberitakan kematiannya itu 3 kali di dalam Injil. Nah, pemberitaan pertama. Pertanyaannya bukan itu, Bang. Nah, saya jelaskan dulu. Akan berlanjut di situ nanti kok sampai ke Galatia 3:13 nanti. Tenang aja, Bang Andi. Gini, di dalam Markus 10:45 Yesus sudah mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sudah pemberitaan pertama bahwa dirinya akan mati. Nah, yang kedua, Anda tadi mengutip bahwa Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Mestinya Anda pahami kalimat-kalimat di dalam ayat itu. Dikatakan di situ bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu bukan berarti Yesus terkutuk di situ, tetapi yang disebut terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung sesuai dengan Ulangan 21 yang Anda baca tadi. Makanya Rasul Paulus mengatakan sebab ada tertulis, gitu loh. Nah, apakah Yesus terkutuk? Ya tidak. Makanya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jalan menjadi kutuk itu artinya karena kita lah, makanya dia digantung gitu loh. Tetapi dia bukan orang terkutuk karena dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu. Nah, di dalam Ulangan 27 tadi Anda mengutip siapa yang menerima suap, ya itu memang konsep hukum Taurat itu. Siapa yang menerima suap itulah yang akan gitu loh, dihukum. Tetapi itu bukan merujuk kepada Yesus, tetapi merujuk kepada si Yudas ini yang telah dipilih 12, tetapi satu yang menjadi iblis, yaitu si pengkhianat ini. Tetapi bukan itu yang digantung. Gitu loh, Bang. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Anda mengatakan Yesus digantung karena dosa kita. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Ada orang yang digantung karena dosa orang lain. Itu ajaran cuplis. Tak ada itu dalam konsep para nabi, konsep Tuhan tak ada. Ulangan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau percaya akan dusta. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin punya konsep agama orang bersalah diselamatkan dan orang benar yang menjadi tumbal? Itu ajaran apa? Ajaran dewa Molok menyerahkan anak manusia untuk tumbal, untuk mendamaikan antara penyembah-penyembah Molok dengan dewa Molok. Itu satu. Kemudian ketika Anda berbicara Yesus 3 kali mengatakan tidak, saya katakan tidak. Yesus hanya mengatakan itu untuk angkatan jahat. Angkatan jahat dalam Matius 16 dikatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, angkatan tidak setia, selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini kebangkitan pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Sementara murid-muridnya yang bukan angkatan jahat tidak pernah diajarkan itu. Apa buktinya? Kita lihat dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang terjadi di sana? Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-12 murid, ke-11 murid, dan kepada semua saudara yang lain, bahwa mayat sudah tidak ada di dalam kubur. Hilang mayat itu.
perempuan-perempuan itu kemudian adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan perkataan-perkataan itu seakan-akan hanya perkataan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Artinya ketika perempuan itu mengatakan yang di dalam kubur itu bangkit, Pak, mereka murid-murid tidak percaya. Mereka murid-murid mengatakan itu semuanya adalah omong kosong. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan mereka. Nah, di Datan 12-nya dikatakan, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi di kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, ia melihat hanya kain kafan, lalu ia pergi. Dan Petrus dalam hati bertanya, apalah yang sekiranya terjadi ini? Menandakan Petrus in the gang tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Yang diajarkan bangkit pada hari ketiga hanya angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Mereka percaya itu, sampai Kristen pun percaya. Berarti Kristen ini adalah golongan angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya, tidak percaya, omong kosong itu. Artinya Yesus tak pernah mengajarkan mereka. Mereka tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Angkatan jahat aja yang diberikan tanda. Angkatan jahat yang percaya, Kristen percaya. Kemudian berbicara mengenai dosa yang tadi. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak punya dosa, sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata haleluya, amin, halilintar. Semua orang harus mengatakan itu. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang bersalah. Siapa yang terkutuk? Yudas. Kenapa Yudas terkutuk? Karena dia menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Apakah kemudian yang mati ini adalah Yesus atau Yudas? Yang mati ini adalah orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia makan uang suap, bukan Yesus. Maka yang mati di atas tiang salib itu adalah setan. Kenapa setan? Karena Yudas. Loh, kok Yudas setan? Yes, karena Yesus mengatakan bahwa aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan. Apa buktinya? Setan masuk merasuki Yudas. Setannya masuk merasuki Yudas. Berarti di dalam diri Yudas ada setan. Setan mati di salib, tergantung. Dan itu yang Anda sembah. Berarti Al-Quran benar. Al-Quran mengatakan iya do'una min dunihi illa inatha wa iya do'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Yudas yang kalian sembah selama 2000 tahun. Demikian. Oke, makasih Bang. Ini konteksnya seolah-olah Anda menarasikan bahwa yang disalib ini Yudas, kalau saya dengar tadi. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab tentang pemberitaan Yesus yang 3 kali yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kemudian ketika Yesus diadili, tentu di situ adalah Yesus sendiri itu loh. Kemudian ketika Yesus itu sudah dikuburkan di Matius 27 ayat 62, di mana orang-orang Yahudi itu meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus itu dijaga untuk membuktikan perkataan Yesus bahwa apakah benar dia akan bangkit gitu loh, sesuai perkataannya. Dan itu dipenuhi Pilatus. Kubur Yesus itu dijaga. Nah, saat kebangkitan Yesus di Matius 28, itu malaikat sendiri yang bersaksi kepada para muridnya. Dikatakan di situ, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Itu perkataan malaikat. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit kembali. Sesuai dengan Markus 10 ayat 32 sampai 45 tadi itu. Itu Bang. Jadi tidak ada kesempatan Yudas di sini disalib gitu, karena memang ini kesaksian para malaikat kepada para muridnya. Nah, apakah Anda mengatakan malaikat ini berbohong? Semua kesaksian dalam Alkitab itu bohong, gitu loh. Coba bagaimana narasi Anda di situ? Oke, justru ketika Maria datang kemudian, ingat sekali lagi saya katakan, yang datang ke kuburan itu bukan cuma Maria Magdalena. Datang beberapa orang ke kubur,
Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Artinya ibunya Yesus pun datang. Lalu sang Yesus yang ditanya, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini? Sementara yang ditanya ini adalah Yesus. Masakan Maria tidak mengenal kalau itu adalah Yesus? Menandakan ada sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi. Sehingga yang saya katakan kepada saudara, bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Maria tidak mengenal anak kandungnya, itu mustahil. Mustahil. Lalu kemudian murid-murid mustahil tidak percaya ketika dikatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Apa kata mereka? Tetapi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Masakan muridnya tidak percaya kalau Yesus sudah mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi meskipun mereka tidak percaya, salah satu di antara mereka yaitu Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa sekiranya yang telah terjadi? Kalau Yesus sudah mengajarkan akan bangkit, kenapa dia bertanya dalam hatinya apa yang terjadi ya? Harusnya dia mengiyakan, oh iya, memang guru saya mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi nyatanya, itu bukti pertama. Bukti kedua, dalam Lukas 24, nomor 33, nomor 36, 37. Coba Anda baca di sana. Apa yang dikatakan? Ketika mereka sedang bercakap-cakap, si murid-murid sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum, kata Yesus. Salam alaikum. Mereka semua terkejut, lalu ketakutan dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Kenapa dia ketakutan? Kalau memang sudah dipesan dia akan bangkit pada hari ketiga, kenapa dia ketakutan? Kalau memang dia sudah dipesan, aku akan bangkit pada hari ketiga, kenapa mereka mengira Yesus itu hantu? Kenapa? Lalu kemudian mereka menekankan, Yesus menekankan, ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kalian? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang seperti kamu lihat padaku. Yesus menegaskan, teman, hai bro, aku bukan hantu loh, aku manusia loh. Adakah padamu makanan di sini untuk membuktikan bahwa aku bukan hantu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu mereka memberikan apa? Sepotong ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa Yesus minta makanan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan? Atau membuktikan dia bukan hantu? Jadi Tuhan minta diraba. Rabalah aku. Bukan bang. Manusia ini minta diraba kalau dia itu bukan hantu. Artinya dia tidak bangkit dari kematian. Nah sekarang permasalahannya adalah, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus yang disalib, apa alasannya Yesus disalib? Paling-paling ajaran pagan yang muncul untuk menebus dosa kita. Iya kan? Iya kan? Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Ketika kemudian mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus, dikatakan kemudian di dalam perkataan Yesus, semua aku harus pergi, di dalam Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi sesuai yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, di kitab para nabi dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang jujur? Siapa yang benar? Yesus. Berarti siapa yang diganti? Yesus. Siapa yang ditebus? Yesus. Yang menggantikan siapa? Oh, pengkhianat dan orang fasik. Kenapa Paulus disebut? Kenapa Yudas disebut fasik? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang makan suap. Berarti yang makan uang suap ini siapa? Yudas. Berarti yang fasik dipakai mengganti orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti untuk Yesus. Karena Yesus mengatakan, memang aku pergi, tetapi harus sesuai yang tertulis di kitab para nabi. Amsal ini termasuk
kitab yang ada dalam deretan kitab Nevi'im. Artinya Yesus diselamatkan, Yudas yang menggantikan. Maka tidak salah Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. 2000 tahun orang Kristen menyembah setan yang mati di atas tiang salib. Kenapa disebut setan? Karena Yesus sendiri menyebut Yudas itu setan. Di mana tertulis Yesus menyebut Yudas setan? Yohanes 6 nomor 70. Demikian. Kabur dia. Iya. Kabur bang. Setannya kabur Gurunda. Setannya kabur. Panas Gurunda, panas Gurunda, panas.